れだわ。 Halo guys, selamat datang lagi di channel ini bersama gue, Rewarn. Buat yang baru gabung jangan lupa dibantu like dan di subscribe ya. Sebelum masuk ke pembahasan utama, Oji-san mau sampaikan dulu informasi terbaru mengenai jadwal perilisan dari manga Tokyo Revengers chapter 218. Di mana seharusnya chapter terbaru ini dirilis pada tanggal 11 Agustus 2021, tapi ternyata para fans dari Tokyo Revengers kali ini harus kembali bersabar. Karena berdasarkan informasi resmi di website Kodansha dan juga di akun Twitter official Toman, terdapat pengumuman mengenai jadwal rilis manga Tokyo Revengers yang ditunda atau mundur ke tanggal 18 bulan Agustus ini. Jadi sudah bisa dipastikan ya, kalau minggu ini tidak akan ada chapter terbaru Tokyo Revengers yang rilis. Tapi tenang saja, walaupun tidak ada chapter terbaru yang rilis minggu ini, Oji-san akan tetap membuat video-video mengenai informasi baik fakta, opini, ataupun teori yang berkaitan dengan manga Tokyo Revengers yang mungkin saja kalian lewatkan, atau mungkin tidak sempat dibahas sebelumnya. Pada video kali ini, Oji-san akan membahas mengenai beberapa hal yang cukup menarik, dan bahkan mungkin menjadi pertanyaan dari banyak fans Tokyo Revengers ini. Di antaranya adalah, How to beat Mikey, atau bagaimana cara Takemichi mengalahkan Mikey, dan juga yang kedua, kemana Souta dan Nahoya Kawata saat ini. Oh ya, materi dari video ini sepenuhnya diambil berdasarkan informasi yang ada di manganya ya. Jadi semua yang akan disampaikan mempunyai satu dasar yang sama, yaitu manganya itu sendiri. So, buat kalian yang penasaran dan mau tahu mengenai pembahasan ini, kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Yang pertama adalah bagaimana cara Takemichi mengalahkan Mikey. Pertanyaan ini merupakan pertanyaan yang paling sering muncul di kolom komentar Oji-san beberapa hari ke belakang. Khususnya setelah chapter 217 keluar minggu lalu. Seperti yang kita ketahui bersama, Mikey adalah satu-satunya karakter yang mempunyai kekuatan dan kemampuan yang paling absolut. Hanya Mikey lah karakter yang dibuat dan didesain sebagai karakter yang tidak terkalahkan dalam manga Tokyo Revengers ini. Sepanjang karirnya di dunia berandalan selama 5 tahun ini, mulai dari awal pertama kali manganya rilis di tahun 2017, sampai dengan chapter terbarunya di tahun 2021, tidak ada satu orang pun yang mampu menandingi kehebatan seorang Mikey dalam bertarung. Bahkan seorang Draken, satu-satunya kandidat terkuat yang merupakan karakter favorit dari Ken Wakui, tidak mampu mengalahkan Mikey dalam pertarungan 4 melawan 1. Hal ini sudah ditunjukkan jelas dalam manganya di chapter 217. Di mana ketika Toman dibubarkan dan Takemichi sudah kembali ke masa depan, Mikey pun kembali mengundang teman-temannya yang merupakan mantan member inti dari Toman untuk bertemu kembali. Di momen itu, Mikey menunjukkan sisi gelap dari dirinya, dan tanpa ampun menghajar Paean, Chifuyu, Mitsuya, dan Draken. Akibat pertarungan ini, semua teman-temannya di Toman pun akhirnya membenci dan menjauhi Mikey. Ya, walaupun admin sadar kalau saat itu Draken tidak bertarung dengan sungguh-sungguh, karena Draken sendiri sebenarnya sudah tahu mengenai perubahan Mikey tersebut. Dan Draken juga menyadari, jika Mikey sengaja menghajar teman-temannya dan membuat semua teman-temannya membenci serta menjauhi Mikey. Semua itu Mikey lakukan demi melindungi teman-temannya dan menjaga janjinya terhadap Takemichi. Jika Mikey tidak melakukan tindakan se-ekstrim itu, maka bisa dipastikan semua teman-temannya akan kembali mengikuti Mikey dan masa depan terburuk di mana semua teman-temannya mati pun akan terulang kembali. Lalu kembali ke pertanyaan awal tadi, bagaimana cara Takemichi mengalahkan dan menyelamatkan Mikey? Walaupun Mikey kuat dan tidak terkalahkan, namun Mikey masih mempunyai satu kelemahan besar, yaitu kondisi mentalnya yang sangat lemah. Dalam seluruh timeline dan universe yang ada di manga Tokyo Revengers ini, Mikey selalu berakhir menjadi sosok bad guy atau kriminal kejam yang tanpa ragu menyakiti dan membunuh semua teman-temannya sendiri di masa depan. Semua itu terjadi karena di masa lalu Mikey selalu kehilangan sosok penting dalam hidupnya. Sosok yang selalu menjaga dirinya tetap waras dan terkendali. Seperti Draken di timeline utama, kemudian Shinichiro, Baji, dan Emma. Dalam setiap upayanya merubah masa depan, Takemichi selalu dilibatkan dengan misi untuk melindungi atau menyelamatkan seseorang yang berpotensi menjadi pemicu perubahan Mikey di masa depan. Dalam final arc ini, pola tersebut pun kembali terjadi. Setelah mendapatkan penglihatan atau vision mengenai kematian Senju yang akan terjadi tidak lama lagi, maka bisa dipastikan jika misi Takemichi kali ini adalah untuk menyelamatkan Kawaragi Senju dan mencegah Senju terbunuh. Tapi menurut admin ada satu hal yang janggal di sini. Menurut admin, Senju bukanlah pemicu Mikey jatuh ke dalam dark impulsivity miliknya. Sejauh ini admin tidak menemukan korelasi atau keterikatan hubungan antara Mikey dan Senju. Kematian Senju di masa depan tidak akan berdampak besar terhadap perubahan Mikey.
Lalu pertanyaan admin sekarang, bagaimana jika sebenarnya Mikey berubah menjadi bad guy di masa depan adalah karena kematian Takemichi itu sendiri? Akan lebih masuk akal jika itulah skenario yang akan terjadi nanti. Oke, sekarang admin contohkan ya, pola dan korelasinya. Di timeline utama, kematian Drakenlah yang membuat Mikey menjadi kriminal. Lalu di timeline kedua, kematian Bajilla yang membuat Mikey menjadi kriminal. Kemudian di timeline ketiga saat di Filipina, ingatan mengenai kematian Shinichirolah yang membuat Mikey kembali menjadi jahat di masa depan. Dan yang terakhir di timeline keempat, kematian Emma dan Izana yang membuat Mikey jatuh ke dalam dark impulsivity miliknya dan menjadi bos organisasi kriminal terbesar di Jepang. Dalam keempat timeline tersebut, orang-orang yang dekat dengan Mikey lah yang membuatnya menjadi sosok kriminal kejam di masa depan. Jika pola tersebut kembali terulang, di final arc ini akan sangat masuk akal jika kematian Takemichi lah yang sebenarnya menjadi pemicu Mikey kembali menjadi jahat di masa depan nantinya. Inilah plot sebenarnya yang mungkin ingin disampaikan oleh Ken Wakui, di mana Takemichi kembali diberikan pilihan yang sulit. Takemichi kali ini harus memilih antara menyelamatkan Senju dan membuat jalan baru untuk meraih masa depan yang bahagia, atau menyelamatkan dirinya sendiri dan membiarkan Senju mati, demi bisa menyadarkan Mikey dan membawa Mikey kembali. Jika Senju mati, maka pemberontakan pun berakhir, dan Sanzu bisa meraih mimpinya untuk menjadi penguasa dunia berandalan di Jepang tanpa ada yang mengganggu lagi. Jika Takemichi mati, maka Mikey lah yang akan semakin hancur dan tidak ada lagi harapan untuk diselamatkan. Pada intinya, final arc ini akan menjadi pertarungan nasib terakhir yang akan dihadapi oleh Takemichi. Misinya kali ini ada dua. Yang pertama adalah menyelamatkan Kawaragi Senju, dan yang kedua adalah menyelamatkan dirinya sendiri agar tidak terbunuh apapun yang terjadi nanti. Kuncinya ada pada Tsujihanma dan Haruchiyo Sanzu. Jika kedua orang ini sudah dimunculkan kembali, maka semuanya akan menjadi lebih jelas dan lebih mudah untuk diprediksi. Sebenarnya video dan teori ini admin buat untuk menjawab dan mencari cara bagaimana manga ini bisa berakhir dengan happy ending, tanpa harus ada yang terbunuh. Setelah berpikir berhari-hari dan membaca manga-manga lainnya yang mempunyai plot twist cerita ekstrim, akhirnya admin menemukan jawaban dari semua pertanyaan tersebut. Apapun yang terjadi, Takemichi tidak boleh mati sebelum berhasil menyadarkan Mikey. Jika Takemichi mati sebelum bisa menyadarkan Mikey, maka semua perjuangannya selama ini akan sia-sia. Bagaimana menurut kalian? Tentu saja cara lain mengalahkan Mikey adalah dengan Talk no Jutsu milik Takemichi, ditambah dengan plot armor yang diberikan oleh mangakanya. Tapi Oji-san tidak akan menyampaikan hal-hal dasar seperti itu. Sebelum banyak yang protes di kolom komentar, "Bang, lo bikin konten opini mulu nggak jelas, mending lo bahas episode-episode aja bang." Gini brother, dari awal channel ini memang lebih banyak membahas mengenai opini, pendapat, dan teori. Selain itu juga fokus channel Reborn Oji-san adalah untuk membedah chapter-chapter manga Tokyo Revengers lebih dalam lagi, dengan tujuan untuk mencari fakta-fakta yang mungkin saja terlewatkan. Dalam beropini, Oji-san juga sudah cukup berhati-hati. Semua berdasarkan data-data yang ada di manganya, dipadukan dengan ilmu sains terapan di dunia nyata, supaya apa yang disampaikan jelas, tidak mengambang, dan mempunyai dasar yang kuat. Masalah benar atau tidak, itu kembali lagi ke mangakanya. Jadi silahkan buat yang masih mau bad mood atau toxic, Oji-san akan tetap persilahkan dan tidak akan pernah melarangnya. Tapi hal itu tidak akan pernah merubah konsep dari channel ini. Sesekali mungkin Oji-san akan bahas episode-episode jika ada waktu untuk redraw dan coloring manganya. Karena saat ini penggunaan panel manga tersebut sudah dilarang keras, dengan resiko channel yang tersuspend atau dihapus. Lagi pula di YouTube juga ada pemegang lisensi resminya, yaitu Muse Indonesia. Oh iya, karena sudah terlalu panjang pembahasannya, mungkin pertanyaan nomor 2 mengenai kemana perginya Sota Kawata dan Nahoya Kawata akan dijawab di video lainnya ya. Terima kasih yang sudah simak video ini sampai habis. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.